Anggap saja benar ada fenomena akhir-akhir ini Habib-habib muda yang mungkin sebelumnya tidak mengenyam pendidikan agama secara tertib, hanya sekolah di sekolah umum yang pengetahuan agamanya mungkin seminggu sekali. Lalu mereka ini tiba-tiba mundok di Hadramaut setahun, 2 tahun atau 3 tahun, entah belajar apa di sana. Tiba-tiba pulang buka majelis, bahkan dari majelis itu berkembang menjadi semacam lembaga atau yayasan. Dan karena di Indonesia itu banyak sekali muhibbin, maka di mata muhibbin, pendakwah dari kalangan habaib itu dianggap lebih menarik bagi mereka. Maka ada banyak ustadz-ustadz atau kiai-kiai pribumi yang sebetulnya mutafaqih fiddin, yang mungkin bukan anak dari kiai ya, sehingga pulang tidak lalu punya pondok. Lalu dia merintis dakwahnya, ternyata kalah jemaahnya. Bahkan perbandingannya jauh. Orang yang mondok bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, tertib dia belajar agama dari nahu, dari sorof, fikih, balaghah, hadis, Quran, semua dia kuasai. Ketika dia buka majelis, ternyata jamaahnya sedikit, karena jamaah di masyarakatnya kok lebih suka ikut majelisnya Habib. Ini meresahkan. Seandainya itu benar seperti itu, maka bagi saya, ini pendapat saya pribadi ya, tidak perlu kita bawakan ibarah-ibarah ulama dalam masalah ini. Kalau dakwah itu dianggap ada persaingan jumlah jamaah, artinya dianggap berhasil dakwahnya ketika jamaahnya banyak, itu berarti Anda memandang dakwah itu seperti toko kelontong, atau mungkin semacam Alfamart, sehingga keuntungan semakin besar kalau pembelinya banyak, keuntungan semakin melimpah kalau jamaahnya banyak, entah dari sisi materi atau mungkin secara imaterial, prestis ya. Ketika berceramah atau ketika mengadakan majelis ada puluhan bahkan ratusan yang hadir, kalau cuma sedikit dianggap gagal, kalau banyak dianggap sukses. Itu berarti dakwah ini dan majelis-majelis itu disetarakan dengan toko kelontong atau Alfamart. Padahal bagi saya, ya kebetulan saya tidak pernah punya majelis ya, tidak tertarik juga saya punya majelis ya. Sebetulnya yang benar itu, ya menurut saya lagi-lagi, kalau majelis-majelis itu disamakan dengan pohon. Pohon yang hanya membentangkan daun-daunnya agar ada di bawahnya itu tercipta area yang teduh, di mana pohon ini tidak akan dapat keuntungan, mau yang berteduh 1, mau 10 atau 1000 nggak ada masalah bagi pohon itu. Maka satu pohon dengan pohon yang lain tidak akan pernah rebutan konsumen, tidak akan pernah rebutan peneduh. Beda kalau warung memang rebutan pembeli, sehingga ketika ada satu warung ramai, lalu berkurang pelanggannya karena ada warung lain yang buka, wah berarti Anda posisikan majelis seperti warung. Kalau majelis seperti pohon, enggak begitu. Enggak ada masalah semua orang buka majelis. Tetapi apakah fenomena kalau ini benar dari habib-habib muda itu yang seperti profiling tadi, belajar baru setahun 2 tahun, mungkin baru bisa pakai sorban yang benar, pulang jadi pendakwah. Maka kalau mau ditelisik di mana salahnya adalah apa yang didakwahkan. Kalau yang didakwahkan sesuatu yang yukhalifu ma athbatahu asy-syar'u, dia mengajarkan sesuatu yang menyelisihi syariat, ini kita tarik timbangan yang lebih tinggi lagi dari sebatas nasab. Apa itu? Yaitu mizanus syariah, pertimbangan syariat. Orang yang tidak punya kapasitas keilmuan lalu dia bicara, misalnya masalah fikih, masalah hukum-hukum, apalagi yang sensitif sekali, pernikahan atau ibadah. Kalau dia tidak punya kapasitas di situ, tapi sudah menjadi tren, dia buka majelis, dia bicara apa saja, itu dia melanggar syariat. Kenapa? Karena dalam agama itu tidak boleh kita bicara apa yang kita tidak tahu. Itu masuk kepada bab ifta misalnya. Adabul fatwa, adabul ifta wal mustafti, ya, adabul istifta wal ifta misalnya. Tata cara orang memberikan ajaran dan tata cara bertanya tentang ajaran, tentang hukum misalnya. Itu orang yang menyampaikan jawaban harus paham betul. Jawaban dia itu ada takaran ilmiahnya.
nggak asal bunyi. Kalau asal bunyi, bicara yang bertentangan dengan syariat, maka siapapun itu tetap salah. Tidak peduli nasabnya kemana. Dan bagi muhibbin, tidak lalu itu harus dianggap benar hanya karena yang berbicara adalah min sulbin Nabi misalnya, keturunan Rasulullah misalnya. Nggak ada, bahasa begitu nggak ada. Ini tetap masuk kepada koridor pelanggaran syariat. Apa itu pelanggaran syariat? Dia bicara apa yang dia tidak menguasai. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, walaupun itu konsepnya adalah tentang masalah bersaksi harus atas dasar ilmu dengan yang disaksikan, tetapi mufassir lain mengatakan itu masuk kepada tidak boleh berfatwa kalau tidak tahu. Lalu kalau ini terjadi bagaimana solusinya? Ya Habib-habib yang punya pengaruh, Habib-habib yang dia ada ilmu, dia ditegur. Habib-habib junior itu yang baru-baru buka majelis itu, ya kalau kamu belum menguasai keilmuan, buka majelis ya diisi dengan misalnya sholawatan, maulid, baca simtuturor misalnya, atau baca barsanji biar agak nasionalis, jangan selalu dari Alawi. Lalu kalau misalnya ada momentum menyampaikan mauidul hasanah, ya bicara hal-hal yang diketahui. Kalau perlu di kursus, kan nggak sulit juga. Misalnya satu majelis mau ngisi kitab Fathul Qorib atau Sulam atau Safina, ya kursus dulu, intensif dulu memahami itu dengan benar. Atau kalau misalnya mau di sisi mauidul, ya, menasehati orang biar tidak melakukan dosa, tidak ghibah. Kalau kerja harus pekerjaan yang halal, jangan curang, hafalkan hadis tentang itu, yang ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kalau ma kharaja minhu yukhalifu asy-syari'ah. Kalau narasinya bertentangan dengan syariat, itu baru masalah. Ngajarin fikih, ngajarin hukum, keluar dari syariat itu masalah. Dolun mudillun, sesat menyesatkan. Tidak perlu saya bacakan bagaimana ancaman dalam agama ini kepada orang-orang yang membicarakan sesuatu yang dia tidak paham, sehingga dia itu dolun, sesat dirinya, mudillun, dollah wa adollah, dia tersesat, celakanya dia menyesatkan orang. Kalau sudah begini maka kita tidak bicara nasab, ini bicara syariah. Kullun, ya, semua itu di bawah hukum syariat. Jangankan keturunan Rasulullah, Rasulullah saja itu masih di dalam hukum syariat. Yang selalu saya bilang, atau yang masyhur itu, kalau anakku Fatimah mencuri maka aku yang potong tangannya. Itu sebuah declare dari Rasulullah, ya. Bukan declare itu apa? Sebuah deklarasi bahwa syariat itu mengikat siapapun. Orang baru bisa keluar dari syariat itu ya kalau dia gila, atau kalau dia tidur, sehingga tidak ada orang tidur itu berdosa, atau dia mungkin belum mukallaf, anak kecil, ya. Kalau sudah tidak di ini semua, dia sudah mukallaf. Namanya mukallaf terbebani dengan hukum. Salah satu dari hukum itu adalah tidak boleh bicara apa yang tidak difahami. Jadi bukan masalah persaingan jamaah sebetulnya, tetapi menjaga apa yang disajikan itu, kalau makanan itu tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya ini dari Habib-habib muda yang efektif, ya Habib-habib yang tua itu, yang memantau pergerakannya Habib muda-muda ini, apakah tipikalnya ini suka banyak bicara walaupun tidak menguasai atau bagaimana. Ya kalau tidak ya nggak ada persoalan. Semakin banyak majelis, semakin banyak lembaga, maka akan semakin banyak pohon di mana kita bisa berteduh, tidak perlu jauh-jauh. Orang-orang di kampung-kampung atau di tempat-tempat tertentu yang mungkin jauh, kalau harus ngaji di tempat yang jauh, ada pengajian di depan rumah, ikut, kan jadi enak. Ya tapi kalau majelis dianggap sebagai toko atau warung, ya wallahu a'lam. Apa yang bisa diharapkan dari seorang pendakwah yang mentalnya itu merasa dakwah ini sebagai media untuk memperkaya, media untuk meningkatkan apa bahasanya ya, privilege atau bukan privilege, prestis dirinya, meningkatkan marwahnya. Semakin banyak jamaahnya semakin bangga. Allahu karim ya. Waliyadzubillah.